Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi berkunjung di Desa Orogading, tepatnya pada peresmian pasar desa yang digagas melalui dana desa yang dibangun kurang lebih 3 tahun penganggaran. Ini adalah sebuah capaian yang luar biasa dalam rangka meningkatkan PAD desa, dan pasar desa ini insya Allah akan dikelola menjadi satu unit badan usaha di Desa Orogading. Dan seperti kita lihat beberapa gedung, ya los-los itu sudah dibangun. Nampak bahwa kamera. Sekarang pemupura mama dilekan di labirita diepona mati kita bisari karanwanta beranya ku di batepa pakul ku di sewa gate jarung kareng nage baba nang panjai matale ka jarung na minawang ba nang panjai yasan nila abu subi lagut tuto jenga gate angin kareng nage balik ko kayuwa matale ko angin na minawang ko kayuwa dia si gamma jinne ang arukur dan lekanta nasi na nasi matarima pula tala. Mana? Kan lagi balik kebun. Ada sari nama tena. Bisa diceritakan bagaimana proses sampai kegiatan pasar desa ini didorong menjadi tugas pembangunan desa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan adanya pasar desa Orogading, maka dari awal sudah perencanaan tentang dirancang di RPMDes, rancangan jangka menengah. Olehnya itu bersama BPD dengan tokoh-tokoh masyarakat menginginkan bagaimana untuk meningkatkan perekonomian di tingkat desa ke depan. Maka masyarakat menginginkan untuk pengadaan pasar desa untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri ke depan. Bahwa dengan adanya pasar ini merupakan suatu perekonomian yang bisa dilaksanakan secara lokal, terutama di Kecamatan Kindam, terlebih khusus di Desa Orogading, Kecamatan Kindam, Kabupaten Bulukumba. Bagaimana proses penganggarannya di APBDes sejak pertama dirancang ini pasar desa? Proses penganggaran untuk perencanaan di pasar desa Orogading, dari awal penganggaran itu anggaran dana desa melalui dana ADD tentang masalah pembebasan lahan. Ya, lahan ini seluas 80 kali 85 meter persegi. Dalam hal ini sudah diterbitkan akte jual beli yang dipakai sekarang. Itu dianggarkan pada tahun 2018. Terus dilanjut untuk penganggaran selanjutnya dianggarkan di tahun 2019, yaitu penataan pasar desa Orogading dan penataan untuk sitek lokasi Orogading yang ada di lokasi tersebut. Lanjut untuk penganggaran selanjutnya, penganggaran untuk fisik di 2020
tidak ada pembangunan di wilayah pasar karena kenapa? Terkendala dari COVID-19. Akhirnya untuk pembangunan yang dilaksanakan di penganggaran 2021 untuk pengadaan FISIP dengan jumlah kios yang dibangun untuk kios permanen berjumlah 24 kios yang ada. Dan ada pun kios yang dibangun untuk semi permanen ada terdiri kurang lebih 24 unit juga untuk semi permanen yang dipasang untuk pengadaan tenda-tenda darurat untuk sementara untuk menunggu penganggaran untuk selanjutnya. Apa harapan Bapak Kepala Desa ke depan dalam rangka pengembangan pasar desa ini yang sudah dibangun? Ya, harapan kami bahwa setelah peresmian pasar desa, mudah-mudahan ke depan karena salah satu lembaga yang kita bentuk di desa namanya Bundes, Badan Usaha Milik Desa. Olehnya itu bagaimana kreatif atau inovasi Bundes ke depan supaya ada pengelola yang kita bikin direktur yang ada di Bundes itu supaya ada pengembangan untuk pendapatan PAD untuk ke depan, pendapatan asli desa di Desa Orogading. Berapa total anggaran? Ya, total anggaran yang dibutuhkan untuk penataan sampai dari 2 sumber anggaran, mulai anggaran dana desa atau ADD dengan dana desa itu DDS, sudah merekup anggaran yang ada di lokasi pasar kurang lebih 1,9 miliar yang ada di lokasi pasar yang terpakai di pasar desa Orogading tersebut. Terus penjual yang kira-kira akan berdagang di sini dari mana saja itu? Iya, alhamdulillah setelah ada gambaran untuk peresmian sampai saat ini sudah ada gambaran bahwa kios permanen yang dibangun sudah terdiri 24 kios, sudah ada peta blok yang kita jantumkan, ada blok A, blok B dengan blok C sampai blok D, bahkan untuk semi permanen dikasih juga blok E sampai blok E, F. Ini merupakan suatu tanda bahwa masing-masing blok sudah ada penataan sesuai jenis barang yang dibangun. Bisa saya kasih gambaran bahwa blok A adalah barang yang dijual, ada barang pakaian. Mungkin di blok C juga, blok B begitu juga untuk pengadaan barang. Dan ada pun untuk blok C dengan blok D untuk pengadaan barang campuran atau barang-barang untuk yang bisa dipakai kayak barang campuran yang campuran berupa minyak atau berupa sayur yang ada di blok C itu atau blok D. Ini adalah tempat penjualan ikan untuk sementara ini yang dipasang untuk tenda dengan jumlah pengadaan untuk kios untuk penjualan untuk ikan atau jual sayur-sayuran sudah terdiri 11 unit. Kami bersama tim ahli dari kabupaten atau P3D kabupaten bahwa saya ini betul-betul masih butuh pandangan, butuh masukan, butuh sentuhan bagaimana ke depan bahwa demi ada dengan adanya pasar desa ini untuk menunjang bahwa masyarakat untuk bisa sejahtera mandiri untuk ke depan, bagaimana untuk bantuan-bantuan yang masih bisa di backup untuk ada penambahan pembangunan ke depan. Karena kenapa jalur yang kita pikir ini jalur untuk tertib untuk masuk di pasar desa belum bisa dilewati untuk roda 4 karena kenapa jalan kendala ini masih jalan tanah. Akhirnya itu harapan kami bahwa ke depan bagaimana supaya ada pengembangan yang bisa dikembangkan, mudah-mudahan untuk pembangunan dengan adanya pasar desa ini bersama dengan Bundes untuk mendapatkan PAD yang bisa membangun di masing-masing desa menuju desa mandiri ke depan. Terima kasih banyak atas apa yang disampaikan oleh Pak Tim Ahli bahwa proses pembangunan pasar desa mengawali bahwa melihat potensi desa, usulan masyarakat bahwa banyak hasil bumi yang ada di Desa Orogading yang tentu menginginkan bahwa bagaimana hasil bumi ini bisa meningkat, bisa ditingkatkan harganya. Pada saat berjalan pasar bisa harganya menjadi 2.000. Semoga nanti ke depan pasar ini bisa menjadi juga sebagai pendapatan asli desa sehingga ada tambahan pembangunan yang bisa kita usahakan juga di Desa Orogading di samping menggunakan dana desa dan anggaran dana desa, bisa saja ada nanti pendapatan asli desa yang bisa kita pakai untuk pembangunan atau pemberdayaan.
Saya kira Nama saya Ruslan, saya selaku Ketua Bundes Cahaya Oro Gading. Terkait dengan pengembangan dan visi misi yang berlaku pada visi misi Bundes itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Nah, dengan adanya pasar yang ke depan ini, saya berharap kepada pemerintah desa memberikan sumbangsi atau masukan terkait dengan pengembangan ke depan agar nantinya dapat meningkatkan PAD desa. Terkait juga dengan peraturan baru mengenai Bundes, yaitu berbadan hukum dengan Ad 11 tahun 2021 adanya proker yang direncanakan oleh Bundes. Yang pertama proker yaitu mengenai usulan dari Bundes. Yang pertama agen Berlin. Saya lihat di sini Pak, yang di desa tidak ada agen Berlin. Nah, untuk itu saya usulkan kepada pemerintah desa agar mendukung untuk pembangunan mengenai agen-agen tersebut. Dan dengan adanya juga agen Berlin yang ada di desa, semua masyarakat desa dapat mengakses dan mempermudah masyarakat desa untuk mengiring. Harapan ke depan, mudah-mudahan dengan adanya pasar desa dapat meningkatkan PAD desa, tentunya dapat meningkatkan PAD desa sehingga nantinya desa ini dapat diidentik sebagai desa mandiri.